atau karyanya itu masalah nanti diverifikasi ke sana hasilnya gimana, itu nggak usah mikir, yang penting kita berkarya gitu ya, kita berbagi. Nanti setiap Bapak Ibu punya karya atau itu bisa disampaikan ke teman-teman, suruh nanggapi, suruh itu, sehingga kita akan selalu belajar gitu ya, dan selalu belajar karena kita di dunia kita selalu berkembang, maka kita harus selalu belajar. Kalau kita berhenti, maka kita akan ketinggalan zaman. Jangan sampai Bapak Ibu berhenti. Untuk ini, untuk PMM ini memang saya gerakkan lewat PGRI, belum tidak secara kedinasan lewat Dinas Pendidikan, tapi mudah-mudahan nanti istilahnya teman-teman bisa saling getok tular, ayo belajar bareng gitu ya. Di sini nanti kita belajar bareng itu. Dan pengalaman kita saling berbagi. Saya yakin Bu Nani punya pengalaman, nanti sampaikan. Demikian juga mungkin teman-teman kalau punya pengalaman ya nanti juga disampaikan, sehingga kita sama-sama belajar gitu ya. Kalau saya mohon maaf karena sudah lama tidak di kelas gitu ya. Saya sejak 2006 sudah nggak guru gitu ya. Jadi sejak saya lulus dari Solo itu saya langsung tidak guru. Jadi aktivitas saya mungkin banyak menulis. Tapi mari kita di wadah ini, di kelas Zoom ini, kita selalu berbagi. Karena sebenarnya kita jauh tapi jadi dekat ya. Yang Bu Nani di Solo kita jadi dekat. Pak Eko Adi Saputro itu di Kragan jauh Bu, dari tempat saya ini ya istilahnya 1 jam nggak belum tentu sampai gitu ya. Saya lihat juga banyak yang teman-teman dari nama yang saya kenal juga ada yang jauh-jauh gitu ya. Tapi ini alhamdulillah kelihatannya lengkap Bu. Ada yang dari TK atau PAUD, gitu, ada Bu Siti Kanifah itu. Kemudian ada yang dari SD, ada Pamotan, ada dari kota, ada ini hampir sudah merata Bu ini. Tapi saya lihat ada yang nama tidak dari Rembang ada itu ya. Mungkin ternyata ada yang masuk bukan dari Rembang, tapi alhamdulillah ada temannya Bu Nani yang hadir di Rembang. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi mari mulai hari ini dan seterusnya kita akan sama-sama belajar untuk menyelesaikan pelatihan mandiri di Pelabuhan Merdeka Mengajar. Kita kejar dari topik 1 sampai 13. Saya yakin nanti sebelum sampai 13 topiknya sudah tambah gitu ya. Kita harus selalu mengembangkan dengan cara pokoknya kita aktif aja. Nah, nanti semoga dengan itu ya khususnya di Rembang sampai saat ini memang baru masuk 26, tapi dari 26 ini kalau militan nanti bisa menyampaikan ke teman-teman yang lain. Semoga di minggu depan nanti Senin minggu depan nanti dashboard PMM itu insya Allah sudah harus naik gitu ya. Itu harapannya dari Dinas Pendidikan maupun PGRI. Saya kira itu, selamat belajar Bapak Ibu, selamat berbagi ilmu. Semoga yang Bapak Ibu lakukan hari ini menjadi amal ibadah kita dan menjadi amal jariah. Mohon maaf atas segala kesalahan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jum atas ini ya, atas motivasinya, dukungannya, supportnya bagi kami. Nyon sewu, ini sama karena di rumah ya adik kecil. Halo Tante Nani, Kakung ya. Ini nyon sewu ya teman-teman. Gini. Oh ya, terima kasih Pak Jum atas motivasi dan supportnya, support terbaik bagi kami ya, dan mudah-mudahan dengan seperti yang disampaikan oleh Pak Jum selaku Ketua PGRI Kabupaten Rembang ya, dengan adanya coaching klinik ini nanti
teman-teman dalam memanfaatkan PMM bisa bertambah dan menarik ya, dan lebih menarik karena kita di sini nanti kita diskusi bareng, kerja bareng yang akan tentunya yang pada siang hari ini ditemani oleh Bu Nani. Gitu. Nah, berikutnya untuk sebelum masuk ke paparan dari narasumber, saya ada sedikit pantun ya Bu Nani ini. Sedikit pantun yang untuk bisa memotivasi. Nah, di Rembang ada desa Kajar. Ambil batik harus dibayar. Pak, siang-siang kita belajar platform Merdeka. Mana lupa ini. Saya ulangi. Ya, maaf ya, saya ulangi ini. Di Rembang ada desa Kajar. Ambil batik harus dibayar. Siang-siang kita belajar platform Merdeka Mengajar. Bersama Bu Tati, mari kita belajar. Terima kasih teman-teman. Gitu ya. Berikutnya nanti kita akan dipandu ya, akan didampingi oleh Bu Nani ya. Sedikit saya sampaikan biodata dari Bu Nani ya. Bu Nani ini kesehariannya itu mengajar sebagai guru bahasa Inggris ya Bu ya. Guru bahasa Inggris SMP 25 Surakarta. Kebetulan saya dan Bu Nani ini sama-sama dalam satu komunitas yang sama, yaitu Sahabat Rumah Belajar sejak 2021. Terus prestasi yang baru saja didapatkan ini baru anget ini di bulan November, yaitu beliau juara 2 teacher planner. Wah, ini ini juga nanti kawan-kawan bisa ditularkan, ini bisa mendapatkan, ini bisa ikut nominasi teacher planner itu lewatnya apa, ini bisa ditularkan pada teman-teman Kabupaten Rembang. Berikutnya juga ini yang hangat juga, ini juga baru tadi saya lihat itu di Facebooknya itu juga dapat penghargaan dari Revo Bu ya. Mungkin level 3 gitu ya, GMT level 3 mungkin. Wah, mantap, master. Ini master ya. Dan alhamdulillah teman-teman, di kesempatan siang hari ini kita berkesempatan ya didampingi oleh Bu Nani ya dalam kegiatan coaching klinik ya. Tentunya nanti kita sama-sama ya belajar tentang topik Merdeka Belajar. Berikutnya waktu saya berikan pada Bu Nani Sri Retnaningsih. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Eko atas waktu dan kesempatan yang diberikan dan dipercayakan kepada saya. Bapak Ibu, pertama-tama apa saya pantun juga ya? Ya. Boleh. Saya punya pantun ini, baik. Ditinggal Yayang ke Pulau Seribu. Selamat siang Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mohon izin ya Bapak Ibu, siang ini Derek Tepang Rumien, saya Nani Sri Retnaningsih. Saya dari SMP Negeri 25 Surakarta. Tadi biodata singkat sudah dibacakan oleh Kak Eko, terima kasih. Siang hari ini saya dimintai bantuan ya. Jadi saya mendukung rekan saya Pak Eko dan mohon izin juga Pak Jumanto membantu PGRI Kabupaten Rembang untuk mendampingi Bapak Ibu semua dalam coaching klinik PMM episode 1. Jadi ini episode perdana ya Bapak Ibu. Alhamdulillah saya dapatnya di episode perdana ya. Jadi materinya tuh masih simple. Baik. Mohon izin share screen dulu ya Bapak Ibu. Oh nggih, ngapunten ini saya masih belum bisa share screen. Kak Eko. Untuk settingannya mungkin. Oke, Bu Nani jadikan co-host. Ya. Bentar ya. Oke. Bu Nani.
Nani. Nama saya ada nggak, Pak? Ini apa? Hostnya tak berikan ke Bu Nani aja ya, karena saya ini Oke, pilihan saya hanya host saja. Ya deh, nanti kalau misalkan bisa dikembalikan ke saya. oke, siap. Kalau Oh, nggak lupa Mbak nanti Indra saya deh. kembalikan. Iya, karena melihat itu Ya. kan. Oke. Oh ya, baik. Terima kasih Kak Eko. Ya, sama-sama. Oke. Cek Kak Eko supaya tidak terjadi lagi pengalaman yang dulu. Apakah suara saya sudah jelas? Masuk, sudah masuk. Ya, alhamdulillah. Untuk bahan tayangnya apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Sudah, Bu, jelas. Oke, alhamdulillah. Oke. Baik. Nah, jadi kita memasuki topik Satu Merdeka Belajar ya Bapak Ibu. Nanti sambil mengikuti untuk lebih mudahnya atau lebih efisiennya Bapak Ibu juga bisa mengakses platform Merdeka Mengajar melalui PC atau media lain yang digunakan, perangkat lain yang digunakan. Ya, sebenarnya untuk Merdeka Belajar ini masih cukup mudah Bapak Ibu untuk melewatinya karena ini lebih banyak ke refleksi tentang bagaimana kita sehari-hari sebagai guru, mulai dari awal kita berniat untuk mendedikasikan hidup kita sebagai pendidik, kemudian sampai dengan dinamika pembelajaran atau pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, sebagaimana yang sudah dipublikasikan di flyer bahwa hari ini target kita adalah untuk memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, juga untuk memahami bagaimana caranya supaya nanti kita bisa memfasilitasi murid-murid kita agar bertumbuh sesuai kodratnya dan menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Di platform Merdeka Mengajar sekarang ada 13 topik yang terbaru. Kemudian di setiap topik itu Bapak Ibu nanti akan ada beberapa materi, beberapa modul. Kalau dahulu saat baru ada 6 atau 7 topik itu modul yang paling banyak itu di P5 dan perencanaan pembelajaran kalau tidak salah. Nah, di modul pertama di topik pertama ini alhamdulillah ada 5 modul Bapak Ibu. 5 modul. Jadi supaya kita bersemangat untuk mempelajarinya, Bapak Ibu bisa anggap modul 1 es degan, modul 2 es dawet gitu ya, supaya kita bisa lebih bersemangat terus belajarnya seger terus gitu. Nah, kita mulai dari topik pertama nggih Bapak Ibu. Di topik pertama ini, nah nanti setiap topik juga di setiap modul itu ada materi-materi, daftar materi seperti ini. Kemudian selain itu ada aktivitasnya. Nah, aktivitas pembelajarannya nanti materinya disampaikan dalam bentuk video, Bapak Ibu. Dalam bentuk video. Kemudian setelah menyimak video, nanti Bapak Ibu akan mengecek pemahaman. Jadi ada ngecek pemahaman 1 sampai 3 soal, paling banyak 5 soal biasanya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu diminta untuk menuliskan refleksi. Nah, cerita reflektif. Nanti ada di cerita reflektif. Pertanyaannya seputar bagaimana pengalaman pribadi Bapak Ibu selama ini sebagai pendidik yang terkait dengan materi. Nanti beberapa akan saya tayangkan juga cuplikannya, jadi kita spill di sini. Kemudian setelah itu, setelah setiap topik, setiap materi ada post-test Bapak Ibu. Jadi post-test ini yang harus kita selesaikan. Jadi setelah cek pemahaman, latihan pemahaman, kemudian post-test baru kita bisa lanjut ke topik berikutnya. Nah, di materi pertama, modul mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, ada 3 materi tentang mengenali diri dan perannya sebagai pendidik, apa peran saya sebagai guru, dan ingin menjadi guru seperti apakah saya. Nanti beberapa ringkasannya akan saya sampaikan di sini. Untuk detailnya nanti Bapak Ibu juga bisa sambil menyimak atau
setelah sesi ini bisa mengakses di platform Merdeka Mengajar. Baik, yang pertama tentang mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Di dalam video tersebut nanti akan dipaparkan beberapa pandangan yang mendasari. Jadi contoh misalnya yang pertama adalah bahwa manusia merdeka itu manusia yang hidupnya bersandar pada dirinya sendiri, baik secara lahir maupun batin, dan cenderung tidak bergantung kepada orang lain. Kemudian bahwa pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun nanti dalam perannya sebagai anggota masyarakat. Dan pendidikan itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kemudian mengenali diri dan peran sebagai pendidik, di sana nanti kita akan diajak untuk kembali mengingat niatan kita dulu sebagai guru itu apa, tujuan kita, kenapa kemudian memilih profesi sebagai guru itu apa, yang akhirnya nanti akan mengarahkan kita ke pemahaman dan kesadaran bahwa sebagai guru kita tidak bisa berhenti belajar, kita harus menjadi pembelajar sepanjang hayat dan harus selalu bisa menyesuaikan diri dengan perubahan agar bisa memberikan tuntunan bagi murid-murid kita untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, di materi pertama ini, di modul pertama, ini adalah latihan pemahaman yang nanti akan Bapak Ibu kerjakan. Hanya ada satu soal Bapak Ibu. Ada satu soal, seperti yang bisa Bapak Ibu baca di sini. Mungkin kalau sekarang bisa menerka-nerka jawabannya, bisa sambil ditulis atau dicatat dulu, dikip. Nanti saat mengakses PMM bisa langsung bisa menjawab begitu. Nah, sayangnya Bapak Ibu untuk post-test itu setelah begitu selesai dikerjakan dan dinyatakan lulus, saya tidak bisa mengakses kembali soal-soal yang ada di sana. Jadi saya tidak bisa spill di sini. Nah, setelah itu nanti ada cerita reflektif untuk yang materi pertama. Pertanyaannya adalah seperti ini, peran apa yang paling dominan Anda lakukan kepada murid-murid Anda? Nanti Bapak Ibu bisa siapkan dulu coret-coretannya, kemudian baru memasukkan ketika mengakses platform Merdeka Mengajar. Begitu. Itu materi yang pertama. Lalu materi yang kedua, di modul pertama membahas tentang peran sebagai guru. Bahwa mendidik anak itu sama dengan mendidik rakyat, karena ketika kita bisa memberikan tuntunan yang baik, yang terbaik kepada murid kita, artinya kita sedang menyiapkan calon-calon atau kader-kader anggota masyarakat, begitu Bapak Ibu. Kemudian kehidupan kita saat ini adalah buah pendidikan yang kita terima saat kita masih anak-anak. Jadi harapannya kita bisa berefleksi dari apa yang kita alami dulu ketika kita berposisi sebagai murid. Kemudian sekarang kita jadi apa? Lalu peran sebagai guru. Ini peran guru sangat besar dalam mempersiapkan murid untuk menjadi bagian dari masyarakat, dan setiap hal yang kita sampaikan di kelas harus bertujuan dan bermakna. Dalam artian memberikan sumbangsih atau memang punya fungsi dan kegunaan bagi kelangsungan hidup murid-murid kita kelak. Untuk latihan pemahamannya, pertanyaannya seperti ini, sebagai guru tindakan yang perlu dilakukan adalah, nah nanti tinggal milih Bapak Ibu, hanya ada satu soal juga. Lalu untuk pertanyaan refleksinya, menurut Anda guru seperti apa Anda di mata murid-murid Anda? Jadi ini masih tentang diri kita sendiri Bapak Ibu. Selanjutnya, ingin menjadi guru seperti apakah saya? Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran, intelek, dan tubuh anak. Ini yang mendasari. Nah, nanti di sana kita akan diajak mengingat-ingat kembali pengalaman kita saat menjadi murid. Guru seperti apa yang membuat kita senang, bahagia, dan guru seperti apa yang membuat kita mungkin malah terluka atau tidak nyaman. Gitu.
Nah, ini nanti yang akan kemudian menjadi sesuatu yang kita canangkan dalam diri kita akan menjadi guru yang seperti apa. Nah, apakah kita mau jadi guru, ya kalau bahasa kita kan orang Jawa, guru itu digugu lan diturun, guys. Jadi seharusnya kita sebagai guru bisa memberikan suri teladan yang baik, tuntunan yang baik yang dipercaya oleh murid-murid kita. Kemudian tujuan harus didukung dengan usaha yang relevan dengan kebutuhan. Ini nanti arahnya adalah kepada kurikulum yang disusun oleh sekolah kita masing-masing, kurikulum tingkat satuan pendidikan, ya kurikulum operasional satuan pendidikan yang penyusunannya dan perumusannya berdasarkan identifikasi dari sekolah kita masing-masing, lingkungan kita, kebutuhan kita apa, karakteristik murid kita seperti apa. Lalu menjadi guru itu harus selalu adaptif terhadap perubahan. Ini adalah soal untuk latihan pemahamannya. Hal-hal yang dilakukan guru untuk menginspirasi muridnya, kecuali hanya ada satu soal juga. Lalu cerita reflektifnya, jika Anda bisa kembali ke masa di mana Anda menjadi murid di bangku sekolah, siapa guru yang ingin Anda belajar dengannya? Jadi kita membuka kembali memori kita saat bersekolah dulu, belajar dulu. Guru siapa yang Bapak Ibu senang belajar dari beliau. Kemudian untuk modul yang kedua, mendidik dan mengajar, ada 3 materi. Nanti mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia secara utuh. Pada intinya mendidik menyeluruh itu adalah bahwa ketika kita memberikan pendidikan atau tuntunan itu adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid kita. Dan yang harus kita pahami adalah setiap murid itu adalah unik. Setiap murid itu adalah unik. Kita sebagai guru tidak bisa menentukan kodrat mereka, kita hanya bisa memberikan tuntunan atau arahan. Lalu mendidik menyeluruh, ini karena nanti akan dibahas perbedaan antara pendidikan dan pengajaran, karena sampai saat ini masih sering tumpang tindih, masih sering tertukar-tukar. Jadi kalau pengajaran itu merujuk ke caranya, tapi pendidikan itu merujuk ke wadahnya. Mendidik menyeluruh itu mengajarkan pengetahuan, mendidik keterampilan berpikir, dan mengembangkan kecerdasan batin supaya bisa melancarkan hidup dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ini adalah latihan pemahamannya, definisi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian cerita reflektifnya, nanti Bapak Ibu akan diminta menceritakan sosok guru yang menumbuhkan kekuatan dan potensi Bapak Ibu sewaktu menjadi murid dulu. Materi tentang pendidikan selama 1 abad intinya adalah perbedaan dari sistem pendidikan yang dulu diterapkan pada masa kolonial yang sampai sekarang masih diadaptasi atau masih terwariskan, seperti misalnya pemberian sanksi atau hukuman fisik, kemudian evaluasi yang hanya mengukur kecerdasan kognitif murid-murid. Nah, di mana di sana kemudian Ki Hajar Dewantara membuat suatu terobosan dengan sistem Among, Engarso Suntulodo, Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Jadi kalau guru itu harus bisa di depan memberikan contoh, di tengah itu membangun motivasi siswa-siswa, kemudian Tuturi Handayani mendampingi siswa. Lalu pendidikan selama 1 abad, latihan pemahamannya seperti ini. Masih ada satu soal juga, manakah budaya pendidikan zaman kolonial yang tidak lagi dipraktikkan jelas. Oke, monggo Pak. Nggih, Pak Eko. Untuk Pak Windy Riono, mohon ini ya dimatikan di anu. Ini tak minta reklam sebentar gitu ya, sebentar. Oh nggih, siap. Atau saya untuk mengunmute ini teman-teman. Oke, siap. Sebentar tak aturnya dulu sebentar. Security atau saya share screen. Jadi kulo ya klarifikasi
Monggo Bu Nani bisa share screen, sudah bisa. Ya. Ya, ini. Suaranya belum keluar. Nggih. Ya, sudah. Apakah sudah kembali tampak? Sampun. Sudah tampak. Nah, sudah tampak. Biar Sudah. Lalu di pendidikan selama 1 abad, nanti refleksinya adalah Bapak Ibu diminta memberikan contoh tentang praktek pendidikan kolonial yang sekiranya pernah Bapak Ibu lakukan selama menjadi guru. Kemudian menjadi manusia secara utuh. Ini adalah pandangan dari Ki Hajar Dewantara yang mendasarinya. Nah, menjadi manusia secara utuh itu artinya kita memandang siswa itu sebagai satu kesatuan dari individu yang memiliki pikiran, kemauan, pengembangan budi pekerti, dan juga kemampuan fisik gitu, modal fisik. Jadi kalau kita di bahasanya Ki Hajar Dewantara itu ada olah cipta, olah karsa, olah rasa atau karakter, dan olah raga. Ini adalah latihan pemahamannya, 1 soal saja. Kemudian cerita reflektifnya, ini kita diminta merefleksikan semester sebelumnya, semester lalu, di mana kita mengajar yang kita merasa belum optimal dalam mengasah nalar kemampuan berpikir dan mengembangkan kebutuhan batin murid kita di materi apa, dan jika akan diajarkan kembali, bagaimana Bapak Ibu akan memperbaikinya. Kemudian mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Nanti di sana kita akan diperkenalkan dengan konsep kodrat murid dan trikon, Bapak Ibu. Nih, jadi kodrat murid itu ada kodrat keadaan di mana dibentuk oleh 2 kodrat, yaitu kodrat alam, itu merujuk ke sifat dan bentuk lingkungan, kemudian kodrat zaman, isi dan irama pendidikan. Lalu kodrat murid, bahwa pembelajaran harus mampu mendekatkan murid dengan konteks kodrat alamnya. Nanti di sana akan diberikan contoh, jika sekolah itu berada di lingkungan perkotaan, maka pembelajaran materinya, kemudian topiknya, temanya, kegiatan belajarnya seharusnya bertema tentang perkotaan. Ataupun kalau jauh dari lingkungan alamnya, guru harus bisa memberikan pendekatan kontekstual agar lebih bermakna bagi murid-muridnya. Kemudian guru menghubungkan murid dengan sumber-sumber belajar, karena pada dasarnya nanti di bagian selanjutnya juga akan dibahas kalau di kurikulum Merdeka ini, guru bukan lagi sebagai satu-satunya atau pusat sumber belajar bagi siswa. Sebaliknya, guru harus mampu menyediakan alternatif-alternatif lain dan memilihkan sumber-sumber belajar yang tepat sesuai dengan kebutuhan siswanya. Guru harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman secara cukup jelas, menuntun murid berpikir kritis dalam menerima informasi, mengingat sekarang murid-murid kita itu sudah sangat pandai, sudah sangat adaptif, dan sudah sangat cekatan ya dalam memanfaatkan teknologi. Begitu dekatnya dengan ponsel mereka, mereka bisa mengakses beragam informasi yang tanpa batas, dan kita bahkan mungkin kesulitan untuk mengontrolnya. Jadi caranya adalah kita menuntun bagaimana supaya tidak lekas menerima mentah-mentah informasi yang mereka akses atau dapatkan. Guru harus menanamkan budaya kearifan lokal yang logis. Ini adalah latihan pemahamannya, nanti ada 3 soal. Yang pertama, dasar pendidikan yang berkaitan dengan sifat dan bentuk, itu istilahnya apa, kemudian kodrat keadaan, itu maksudnya apa, lalu pembelajaran di TikTok, itu mengasah kemampuan atau kecakapan yang mana. Kemudian kodrat murid lagi untuk cerita reflektifnya, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk menyebutkan atau memberikan pendapat tentang media apa yang akan Bapak Ibu gunakan untuk mengasah keterampilan abad 21 kepada murid Bapak Ibu dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini. Ini adalah konsep trikon. Asas trikon menurut Ki Hajar Dewantara itu ada 3, kontinu, konvergen, dan konsentris. Nanti di modul berikutnya itu akan disinggung lagi
di bagian lain Bapak Ibu tentang continue, convergent, dan konsentris. Jadi ini nanti cukup berulang. Jadi menurut saya untuk menghemat waktu atau lebih efisien, jika Bapak Ibu merasa sudah cukup paham dengan konsep ini, maka nanti Bapak Ibu bisa skip videonya gitu. Kalau saya kemarin juga untuk video itu juga tidak semuanya saya tonton secara full, jadi saya skip ke bagian-bagian yang menurut saya penting atau baru. Nah, continue itu artinya kemajuan budaya merupakan keharusan lanjutan langsung dari kebudayaan itu sendiri. Kemudian konvergen, kebudayaan menuju arah kesatuan kebudayaan dunia atau kemanusiaan. Dan konsentris, kebudayaan harus mempunyai karakteristik dan sifat kepribadian sendiri sebagai pusatnya dalam lingkungan kebudayaan dunia. Jadi bukan maksudnya kita tidak boleh sama sekali mengadaptasi kebudayaan dari luar, tetapi kontrolnya harus dari nilai-nilai budaya bangsa kita sendiri. Lalu di dalam trikon, kita diharapkan dapat membentuk murid-murid kita supaya dapat tumbuh menjadi pembelajar sepanjang hayat, yaitu yang mau belajar secara sukarela dan berkelanjutan, mengoptimalkan potensi diri, meningkatkan kualitas hidup secara berkesinambungan, mengikuti perkembangan iptek masyarakat dan sosial, dan menghadapi tantangan masa depan, dan mengubahnya menjadi peluang. Nah, di sini diharapkan nanti murid juga bisa belajar secara mandiri. Nah, di mana nanti guru perannya menentukan tujuan yang dipelajari, memantau proses pembelajaran, dan membimbing murid untuk refleksi pengalaman belajar. Latihan pemahamannya ini tentang istilah tadi, mana yang tepat berdasarkan soal, lalu cerita refleksisnya, proses pembelajaran seperti apa yang ingin Bapak Ibu perbaiki dengan menggunakan asas trikon. Lalu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Nah, dalam pandangan Ki Hajar Dewantara ada teori konvergensi yang didasarkan oleh dua teori, teori tabula rasa dan teori negatif. Jika menurut teori tabula rasa itu kodrat anak bagai kertas kosong yang siap diisi wawasan apa saja yang diinginkan oleh pendidik. Kalau teori negatif, sebaliknya kodrat anak itu bagaikan kertas yang sudah penuh dengan coretan. Maka menurut Ki Hajar Dewantara, dari teori konvergensi, sebenarnya memang anak itu seperti kertas yang sudah ada tulisan-tulisan dan coretan, cuma masih samar dan masih perlu ditegaskan dan diperjelas oleh guru, oleh pendidikan. Kemudian di dalam budi pekerti itu ada dua bagian, nanti biologis dan intelligible. Biologis itu berhubungan dengan rasa dan sifatnya menetap, sedangkan intelligible berhubungan dengan kemampuan berpikir atau menyerap pengetahuan, yang ini bisa berubah. Nah, diharapkan nanti jika anak sudah tumbuh sebagai sosok yang berbudi pekerti, dia sudah bisa memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan setiap perilaku atau keputusan yang dia ambil. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, kemudian perpaduan antara cipta rasa yang menghasilkan karsa, dan di sini diyakini bahwa keluarga adalah tempat utama dan terbaik dalam melatih karakter anak atau murid, sedangkan pendidik berperan menemukan kecerdasan budi pekerti melalui tuntutan dan teladan. Ini adalah latihan pemahamannya, ada 2 soal. Kemudian cerita reflektifnya nanti Bapak Ibu dimintai pendapat tentang cara menumbuhkan dan melatih budi pekerti murid. Kemudian materi tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bagaimana mengantarkan murid selamat dan bahagia, dan bagaimana menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Nanti di sana kita akan dipahamkan bahwa perspektif pendidik tidak selalu sama dengan perspektif murid. Jadi kalau selama ini kita menganggap cara mengajar kita sudah membuat murid-murid kita happy, murid-murid kita nyaman, bisa jadi dalam perspektif murid tidak demikian.
Kemudian pendidik tugasnya tidak hanya menyampaikan materi dan informasi saja, tetapi juga memahamkan kegunaannya dan fungsinya dalam kehidupan murid. Kemudian pendidik harus memahami kodrat anak. Nanti yang leading to pembelajaran terdiferensiasi dan sistem Among. Kemudian pendidikan berfungsi mengantarkan murid agar siap hidup dan memberi kepercayaan bahwa mereka kelak akan mampu mengisi zamannya sebagai individu dan bagian dari masyarakat. Nanti di sana juga akan dijelaskan tentang sistem Among, bedanya dengan momong dan ngemong. Gitu. Kemudian tentang Merdeka Belajar Abad 21, penekanannya adalah bahwa kita harus bisa memberikan tuntunan atau pembelajaran pendidikan yang sesuai dengan zamannya. Jadi guru harus selalu siap dengan perubahan. Karakter dari Merdeka Belajar itu adalah murid bisa belajar dari berbagai sumber, tidak hanya dari guru, kemudian belajar sepanjang hayat, terus belajar, dan membangun konteks diri dan identitas bangsa. Ini adalah latihan pemahamannya, ada 3 soal. Lalu di cerita reflektif, Bapak Ibu nanti akan diminta mengingat kembali di semester yang lalu, materi dan pemahaman bermakna apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan kepada murid-murid Bapak Ibu. Kemudian menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid, pendidikan harus berpihak pada murid, kemudian setiap proses juga dinilai dalam rangka untuk memberikan apresiasi kepada murid, karena setiap murid memiliki gaya belajar yang berbeda dan karakteristik yang berbeda, kebutuhan belajarnya pun juga berbeda. Kemudian sistem evaluasi yang lebih apresiatif. Jadi tidak hanya sekedar nilai dalam bentuk angka. Kemudian bagaimana menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Di sana nanti ada konsep tentang trisentra pendidikan. Di pusat pendidikan yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat, di mana keluarga itu sebagai tempat pendidikan pertama dan terbaik. Kemudian sekolah itu adalah perantara antara 3 sentra pendidikan ini yang menghubungkan dengan keluarga dan masyarakat adalah wadah untuk murid supaya bisa mengaktualisasikan diri dan mengembangkan bakatnya. Ini adalah latihan pemahamannya, nanti ada 2 soal. Kemudian di cerita reflektif, Bapak Ibu akan diminta untuk menyebutkan siapa saja yang sudah Bapak Ibu libatkan dalam pembelajaran saat ini. Nah, kemudian yang terakhir nanti setelah semua materi diselesaikan, Bapak Ibu sudah menyelesaikan semua materi, diharapkan Bapak Ibu bisa mengunggah aksi nyata. Nah, di dalam aksi nyata itu pada prinsipnya Bapak Ibu bisa milih mengerjakan sendiri atau kolaboratif. Kalau saran saya untuk kegiatan-kegiatan yang membutuhkan partisipan atau peserta yang banyak, Bapak Ibu berkolaborasi saja dengan rekan sejawat, bisa juga dengan kepala sekolah, melibatkan kepala sekolah juga. Nah, nanti pelaporannya bisa sama, tetapi untuk refleksinya memang harus sendiri-sendiri. Jadi yang dokumen yang diupload boleh sama, tapi nanti ketika mengisi pertanyaan atau kolom tentang refleksi, harus dilakukan sendiri-sendiri. Nah, nanti yang harus diupload, yang diminta biasanya adalah bahan paparan, kemudian rekap umpan balik dari partisipan, minimal 5, kemudian jika ada foto dokumentasi. Nanti semuanya ini dalam bentuk PDF Bapak Ibu. Di-upload. Nyun sewu Bu Nani. Biar coret-coretannya itu teman-teman hilang, jenengan dulu aja, share screen dimatikan terus dihidupkan lagi. Itu kelihatan ada yang coba sebenarnya udah baru seneng gambar udah layar terakhir sih ini Kak. Udah, iya, oh ya, maksudnya biar tidak ada coretan. Ini di stop dulu biar untuk nge-clearkan. Oke, siap. Baik. Ya, demikian tadi Bapak Ibu. Ini mumpung ketemu, saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Guru Nasional. Nanti tanggal 25 kan kita mungkin nggak ketemu ya. Nanti saya jadi peserta aja. Terima kasih Bapak Ibu, semoga membantu. Sebagai gambaran kalau untuk topik 1 ini perkiraan waktu idealnya itu selesai dalam 20-27 hari. Itu untuk waktu normal yang nyantai banget gitu Bapak Ibu. Tapi sebenarnya kalau
kita mau kebut dalam 1 hari itu bisa. Jadi tadi sudah ada keyword atau clue-clue yang saya sampaikan, Bapak Ibu bisa mempersiapkan dari sekarang untuk refleksinya. Kemudian karena udah ada gambaran materinya isinya apa, harapan saya nanti Bapak Ibu ketika mempelajari akan menjadi lebih mudah. Pun video-video yang ada di sana juga insya Allah alhamdulillah sangat mudah untuk dipahami pemaparannya. Demikian Bapak Ibu, kalau ada banyak kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu saya kembalikan kepada Kak Eko. Monggo Kak Eko. Terima kasih Bu Nani atas paparannya ya untuk tentang materi Merdeka Belajar. Oh ya, teman-teman mungkin dari Bapak Ibu peserta yang ada di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Bu Nani ya selaku narasumber. Untuk kita ketemu ini mungkin terkait postes ya, postesnya itu seperti apa itu ya, kunci-kuncinya itu ya. Harapan kami mungkin kalau ada kunci dari postesnya itu ya, biar teman-teman juga bisa, atau aksi nyatanya, gambaran tentang aksi nyata yang merdeka. Kadang-kadang itu teman-teman postes sudah membuat ya, kadang hanya aksi nyata itu bingung seperti apa aksi nyatanya gitu. Mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman peserta Bapak Ibu. Nanti kelihatannya Bu siapa tadi sudah ada yang raise hand ya. Ini raise hand-nya hilang lagi. Selamat datang Bu Titi Endriastuti ini ya. Ini untuk insya Allah nanti hari Sabtu ya kita bersama Bu Titi nanti. Teman-teman mungkin ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada ya mungkin Bu Nani terkait ini ya, terkait gambaran itu mungkin bisa diberikan contoh aksi nyata itu yang seperti apa, mungkin panjenengan sudah buat gambarannya buat teman-teman ini untuk menyelesaikan ini ya. Siap ya. Kebetulan ini juga belum lama saya mengunggahnya Kak Eko. Oh, ya. Bentar, saya tahan dulu ya. Ini ada yang bertanya ya. Sebentar ya Bu Ruhaya. Sebentar ya. Ini biar mungkin ini saya tampilkan dulu atau pertanyaan dulu, Kak? Ya sekalian aja. Monggo Bu Ruhaya kalau mau bertanya silakan bisa di-unmute. Mohon izin bertanya Bu Nani. Monggo Bu. Kemarin itu untuk topik pertama kan saya sudah sampai dengan aksi nyata. Terus sudah saya upload, kemudian itu kan ada bukti umpan balik yang harus dicantumkan. Kemarin saya pakai Google Form untuk umpan balik dari rekan sejawat. Terus untuk tanggapan itu di-share, kemudian tanggapannya harus dapat tanggapan dari rekan sejawat. Tidak ada minimalnya ya Bu itu Bu. Kalau tanggapan dari teman sejawat, tanggapan Anda berdonasi kirim pesan bulan ini. Kalau tanggapan itu sepaham saya kemarin waktu saya upload itu umpan balik itu 5 itu dari minimal 5 Bu. Kalau saya kemarin itu cuma saya kalau sudah dikumpulkan itu kita nggak bisa ngakses lagi. Itu perintahnya. Terus untuk penerbitan sertifikatnya Bu, itu kan statusnya saya cek terus itu masih menunggu validasi. Ini ku pripun? Nah itu. Oke. Kalau ini saya rasa kita memang harus bersabar Bu. Karena kalau ya contohnya untuk yang kontributor aja saya dari bulan Maret itu sampai sekarang juga belum ada tanggapan. Kalau ini memang kayaknya kita yang harus bersabar ya. Terus satu lagi Bu yang masih mengganjal itu saya. Ketika ke-14 topik itu kan memang ada topik-topik tertentu yang kaitannya dengan seperti kegiatan awal membaca bagi kelas rendah lah. Saya itu di lapangan kan kebetulan ini mengajarnya kelas tinggi. Itu nanti untuk membuat aksi nyatanya berarti kita langsung berhadapan dengan kelas rendah ngoten Bu. Kelas rendah itu apakah yang dimaksud SD.
Ya. SD, SD, kelas 1 ya kemudian SD. PAUD, TK gitu nggih? Nggih, nggih, nggih. Ya, gitu. Tapi apa kita nggak bisa milih itu, Bu? Maksudnya kita milih yang sesuai dengan Kalau jenjang yang literasi kita awal itu kan di gitu. kelas-kelas awal, yang topik bawah-bawah Kelas itu loh, Bu. rendah. Nggih, nggih. Nggih. Ya. Kelihatannya itu kalau apa namanya Sewu, Nggih, ikut Mbak Iko. ikut menjawab Nggih. untuk apa namanya untuk topik-topik ini langsung otomatis nanti menyesuaikan dengan ini Bapak Ibu dengan apa namanya jenjang kita. Misalkan ya, misalkan ini kalau kita itu di apa namanya di tingkat seperti saya itu kan saya di fase D ya, di fase D ya, fase D di SMP karena saya kan SMP ya di D. Otomatis itu untuk assessment, contohnya sebagai assessment itu adalah assessmentnya itu langsung menyesuaikan untuk fase D. Jadi nanti ada apa namanya untuk yang kelas bawah itu kalau guru itu termasuk guru SD nanti juga topik itu juga menyesuaikan. Ada beberapa topik ya topik-topik itu sesuai dengan dengan apa fasenya. Seperti itu Bapak Ibu yang kami terus kaitan dengan ini Bapak Ibu dengan sertifikat kita kegiatan ini kita nanti berseris ya Bapak Ibu berseris ini seri 1 ini kebetulan hari ini kita ini sesi perdana seri kedua besok Sabtu insya Allah nanti dengan pemateri Bu Titi berikutnya untuk seri yang ketiga nanti hari Selasa ya ini kebetulan untuk yang seri ketiga ini narsum kita ini sudah terbit sertifikatnya. Jadi nanti bisa berbagi praktik baik ya, bisa melihat ini sampai terbit sertifikat itu seperti apa. Ini kebetulan yang ini ya terbit sertifikatnya itu di topik Merdeka Belajar ya, yang topik ini ya. Sudah terbit. Kemarin sebenarnya meminta tapi karena ini narsumnya sudah berani ya kita ganti. Tapi besok selesai insya Allah narsum kita untuk kegiatan ini sudah ada yang terbit sertifikat. Ya begitu mungkin kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya, sama-sama belajar di sini karena ini PMM ini adalah hal yang baru dan hal yang digembar-gemborkan oleh pemerintah ini yang ciri khas dari IKM ini adalah PMM. Gitu. Tapi kalau yang ditanyakan dari tadi Bu Rohaiyah itu tadi ya kaitannya dengan apa literasi di dasar itu ya. Di situ untuk upload aksi nyata itu nanti ini disesuaikan dengan yang diminta apa karena nanti feedbacknya Bapak Ibu ya feedbacknya ini untuk validator kemarin saya juga sudah menghubungi untuk tim validator PMM Pak Ervan itu ya beliau termasuk salah satu tim validator di PMM karena Bapak Ibu November ini padat merayap banyak kegiatan ini. Ya ini belum bisa mengkonfirmasi harinya. Tapi Insya Allah kalau sampai dengan tanggal 14 Desember, Insya Allah nanti beliau mungkin ada waktu untuk mengisi kegiatan series coaching klinik ini PMM ini. Nah gitu ya. Info dari situ bahwa itu ya feedback umpan balik yang diminta disesuaikan dengan ketika kita sudah ada unggah aksi nyata itu kan ada apa namanya poin-poin nah itu yang jenengan apa namanya kerjakan seperti itu hanya tambahan nyun saya Bu Nani hanya tambahan saya kembalikan ke Bu Nani. Oke, siap. Ya, mungkin aksi nyatanya bisa ditampilkan. Oh iya, aksi memberikan nyata gambaran ya. langsung pada teman-teman. Seperti itu Bu Rohayah, mungkin ada tambahan mungkin kita diskusi aja enggak apa-apa biar ya sama-sama. Siap Bapak, matur suwun, nggih, matur suwun. Baik. Nah, ini masih menunggu validasi juga, Bu. NM Quiet. Nah, ini yang aksi nyatanya. Jadi dokumennya tuh jadi satu. Itu dalam format PDF. Jadi ini dari form saya kopas ke sini. Lalu ada fotonya saya beri satu gitu aja kemarin.
Oke, tapi ini contoh yang belum sempurna ya Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti bisa membuat yang lebih bagus dari ini. Jadi biasanya kan nanti ada pilihan, pilih melakukan aksi nyata yang mana gitu. Kalau Merdeka Belajar kayaknya baru satu nggak ada pilihannya. Terus contoh kayak apa ya, misal saya lihat topik lain belum. Nah, ini kalau belum, nah ini. Nanti kan ada persyaratan seperti ini, Bapak Ibu. Biasanya ada ketentuannya. Ada ketentuannya. Siapa yang harus dilibatkan, kemudian dokumentasinya. Terus ini harus pakai metode ini, nanti bisa diklik juga metodenya seperti apa. Nah, jika sudah, nanti bisa mulai di sini, mulai melengkapi. Terus ini dinyalakan dulu, lanjut gitu. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Filenya diupload di bagian sini, terus diberi judul. Kalau saya kemarin judulnya ya sesuai dengan ini aja, yang diminta aja. Terus nih bagaimana refleksinya di sini nanti, kemudian dicentang, disimpan kalau sudah siap. Gitu Bapak Ibu. Nah, ternyata kalau sudah diselesaikan seperti ini tidak bisa diakses lagi yang apa kayak seperti yang masih kosong gitu. Demikian. Begitu Kak Eko contoh dari saya, tapi baru seadanya, belum sempurna. Siap-siap. Bapak Ibu. Oh ya teman-teman, itu juga saya bagikan ya, bagikan kunci post-test. Mungkin ada beberapa yang belum mengerjakan untuk topik 1 ini. Itu ada kunci untuk post-testnya untuk bisa membantu. Mungkin membantu. Nah, terus gambaran tadi aksi nyata dari Bu Nani ya, mungkin juga nanti bisa membantu panjenengan. Oh ya, mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu terkait ini untuk materi kita Merdeka Belajar. Silahkan. Ada lagi yang ditanyakan mungkin? Pak Eko tanya lagi, Pak. Silahkan Bu, silahkan. Nama-nama. Nah, ini kan saya kalau real di lapangan masih menggunakan kurikulum 2013, sedangkan PMM itu kaitannya kan dengan IKM. Nanti kalau saya misalnya untuk ada kan menyusun asesmen, kemudian modul ajar itu kan ada yang aksi nyata diminta seperti itu. Berarti saya menyesuaikan kelas saya atau saya pinjam dari kelas 4 ngoten, Pak? Oke, terima kasih. Ini kelihatannya ranahnya ke pengawas Bapak Ibu. Ini mungkin ranahnya bukan. Ini mumpung ketua PGRI kita itu juga kan pengawas. Jadi mungkin ini pas kalau dijawab oleh Bapak pengawas kita. Monggo Bapak Ketua PGRI bisa menjawab pertanyaan Bu Rohaya. Terima kasih Bu. Sebenarnya begini, tentang ketentuan-ketentuan penilaian, kemudian belajar mandiri gitu ya. Untuk PMM itu yang belajar mandiri tidak harus guru yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Guru kelas 8 atau kalau SMP 89, kalau SD kelas 2, 3, 5, 6 belum, itu diusahakan sudah harus masuk. Itu contohnya penilaian. Nah, ini yang ditanyakan penilaian. Jadi Ibu, penilaian di kurikulum, walaupun Ibu itu melaksanakan kurikulum, bukan kurikulum Merdeka, itu penekanan penilaian pada formatif atau proses, itu lebih baik. Gitu ya. Maka Ibu bisa membuat istilahnya jenis karya nyata, nyata itu ya dari yang Ibu laksanakan di, walaupun tidak kurikulum Merdeka, tapi penilaiannya ya formatifnya yang lebih ditonjolkan, kemudian penilaian sumatifnya itu seperti hanya untuk akhir semester, akhir pokok bahasan, tapi formatifnya itu ditonjolkan. Ini sudah lama sebenarnya penilaian
proses sudah lama, hanya seperti dilupakan. Nah, sekarang dimantapkan lagi gitu lah. Yang pokok itu. Jadi Ibu walaupun ngajar kelas 8 atau kelas 2 SD atau kelas 3 SD, Ibu pakai aja penilaian untuk kurikulum merdeka yang untuk aksi nyata. Semoga pengalaman Ibu nanti akan membantu teman-teman yang lain. Terima kasih. Ya, begitu nggih, Bu Ruhayah, itu mungkin ada yang Bu Ruhayah pilih kepareng mengertos. Bu Ruhayah dari mana, Bu? SD? Ya, saya dari SD 1 Pandan, Pak, Kecamatan Panjur. Oh, SD Pandan. Kelas 6. Kelas 6 ya. Oke. Oke, Bapak Ibu silahkan yang lainnya. Mungkin ada yang ditanyakan. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Mungkin bisa dimanfaatkan waktu ini. Untuk kegiatan semacam ini, Bapak Ibu, kami mohon untuk Bapak Ibu guru khususnya Kabupaten Rembang bisa di-share ke teman-teman biar ini sebagai bentuk giat ya PGRI giat pada guru-guru ya, konsen mendampingi teman-teman guru-guru ya, untuk khususnya di Kabupaten Rembang dan kabupaten lainnya. Ini kelihatannya juga ada dari Kabupaten Pekalongan, itu juga ada di YouTube ini ya. Nah, gitu. Oke ya teman-teman, seperti itu kira-kira. Oh ya, saya sampaikan juga insya Allah ini ya, bagi teman-teman yang hadir di kegiatan kita selama kurang lebih nanti 11 sampai 14 kali pertemuan ya untuk PMM. Nanti insya Allah kita buatkan ini ya, sertifikat dari PGRI ya, nanti ditandatangan oleh Bapak Ketua ya. Nah, kalau kemarin itu kan sertifikatnya bunyinya webinar, tapi ini pelatihan ya, ini seperti pelatihan untuk PMM, materi-materinya insya Allah kita buatkan 32 jam, 32 JP. Semoga bisa diakui kegiatannya. Tetapi dengan syarat Bapak Ibu juga nanti bukti fisiknya itu ketika untuk ini adalah menunjukkan sudah mengerjakan paling tidak sampai ke postes dan aksi nyata itu cukup seperti itu. Ya Pak Jum, seperti itu. Nanti kita buatkan. Tapi diberikan di akhir sampai itu. Nah, nanti ya. Karena kita ada data untuk daftar hadir, nanti kita cek, kita cross-checkkan untuk setiap pertemuan. Ini hadir. Kalau tidak, paling tidak ada hadir di YouTube-nya juga itu ya, seperti itu. Gitu ya. Oke, monggo ini kelihatan ada reaction dari Bu Siti Mutmainah. Monggo kami persilahkan Bu Siti Mutmainah. Halo? Atau tidak sengaja ini. Oke, monggo Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nyuwun sewu Bapak Adi, untuk PMM saya belum memahami untuk aksi nyatanya Pak. Insya Allah kalau mengikuti pelatihan ini, insya Allah saya bisa untuk mengisi untuk membuat aksi nyatanya. Nggih, mohon bimbingannya Pak. Persembahan. Sami-sami Ibu. Oh ya. Tadi aksi nyata sudah disampaikan ini ya, tadi Bu Nani juga sudah memberikan ini ya gambaran wacana. Tapi mungkin Bu Nani sebelum nanti kita tutup dengan satu pertanyaan lagi. Pak Eko. Monggo Ibu. Monggo Bapak. Saya nanya, Bu Siti Mutmainah ngajarnya di mana, Bu? Saya wonten SDN 1 Labuhan, Pak. Oh, SD. Begini, Bu. Begini. Ibu sudah login ke PMM, Bu? Nggih, alhamdulillah sampun. Sudah. Terus topik 1 sudah mulai dikerjakan sampai mana? Sudah mengerjakan sampai pelatihan-pelatihan, tapi yang aksi nyatanya belum. Oh, tinggal aksi nyata lah. Tadi diberi contoh oleh Bu Nani tadi. Contohnya seperti itu. Tapi itu contoh, Ibu bisa membuat jenis-jenis lain itu ya, bisa banyak. Ibu coba, karena kalau belum mengirim aksi nyata, maka belum dihitung Pak Eko persentase yang
PMR-nya itu sudah gitu ya. Makanya persentase di Rembang itu sedikit Pak Iko. Karena apa? Karena memang teman-teman itu nggak sampai ke aksi nyata itu, hanya belajar gitu ya. Maka dengan kegiatan ini kan ada memberi contoh. Tapi kalau sudah ngirim contoh, walaupun itu verifikasi belum atau tidak, itu sudah dianggap sudah ngirim aksi nyata gitu ya. Biar persentasenya nanti kita meningkat untuk di Rembang ini Bu. Nanti disampaikan teman-teman itu aksi nyata kalau tadi ada contoh gitu ya. Maka nanti kalau setiap ada pertemuan ini Bapak Ibu mungkin bisa menyampaikan lah kalau tentang aksi nyata itu bagaimana. Kalau untuk menyelesaikan kok saya tesnya asesmennya belum beres ya itu bisa ditanyakan gitu ya. Ini fungsinya ya. Jadi kita kumpul itu niatnya gitu, kita dapat. Tadi kan ada contoh seperti itu sudah aksi nyata loh. Nah, aku ngono ya iso lah itu loh. Harapan saya itu teman-teman harus begitu. Sebenarnya saya yakin kok Bapak Ibu guru itu punya ide banyak, tapi kadang-kadang ragu-ragu mau segera mengirimkan aksi nyata, terus enggak nyampaikan ke teman itu. Itu Pak Iko. Terima kasih. Terima kasih Pak Jum. Mungkin silakan Bu. Gimana Bu Mut? Oke, atau mungkin ini Bu Nani bisa ditegaskan lagi untuk aksi nyata ke teman-teman karena gambarnya itu kadang-kadang teman-teman itu bingungnya itu di aksi nyata. Mungkin diberikan penekanan untuk aksi nyata. Jadi kalau di aksi nyata contohnya untuk yang topik pertama Bapak Ibu itu kan kita sebenarnya diminta untuk membuat strategi penerapan Merdeka Belajar di sekolah. Kemudian mendiskusikannya gitu, menyampaikannya kepada rekan sejawat. Nah, menurut saya di sekolah kita sudah ada beberapa kegiatan rutin di sekolah Bapak Ibu mungkin juga sudah nggih, seperti misalnya rapat koordinasi atau kegiatan kolektif dengan rekan sejawat yang satu MGMP atau membuat semacam FGD ya. Nah, bisa disampaikan di sana. Kemudian didokumentasikan, bahan paparannya nanti dilampirkan juga, kemudian membagikan form untuk umpan balik, bisa kemudian direkap, lalu dijadikan satu dokumen, diupload begitu. Jadi sebenarnya di sekolah kita tuh banyak wadahnya. Dan kalau tidak salah, kita juga bisa melakukannya secara online. Jadi kalau kita mau share di media sosial sebenarnya juga boleh. Jadi membuat semacam gambar atau flyer begitu di share di media sosial, kemudian di captionnya kita beri penjelasan gitu. Lalu komen-komennya nanti itu yang kita rekap sebagai umpan balik dari yang sudah menyimak atau menyaksikan. Demikian Pak Eko. Iya, makasih ya. Itu ya teman-teman. Oh iya, paling enak ya itu kolaborasi aja, dengan teman-teman aja. Gitu ya. Nanti kan misalnya satu event besar gitu di sekolah, mungkin nanti ambilnya sekitar 1 jam gitu nggih. Kemudian didokumentasikan bareng-bareng, diupload serentak gitu kan nanti semuanya bisa selesai satu topik dulu. Gitu. Nanti emang kalau refleksi memang harus sendiri-sendiri. Oke, gitu ya. Ya. Itu ya Bapak Ibu ya, gambarannya. Ini kelihatannya ini narsum-narsum kita juga ini banyak yang hadir di PMM di Kwajeng Klinik 1 ini karena ini kan ini pioner ya untuk Bu Nani ini. Ya selamat datang Mbak Lida Wahid. Ini juga ada ini ya, Bu Nuria ini juga. Kita lihat ini daftar hadir untuk saya berharap untuk kegiatan ke depan ini lebih partisipannya lebih banyak dan lebih ini ya sangat lebih bermanfaat. Ini tentunya seperti itu. Gitu ya teman-teman, ini tak terasa kurang 5 menit kita ya dari jadwal yang kita jadwalkan. Sebelum kita tutup bersama-sama, mungkin ini dari speaker kita, Pak Ketua PGRI dan Bu Nani bisa memberikan closing statement. Closing statement. Oke. Dimulai dari Pak Jumanto dahulu untuk closing statement. Monggo. Terima kasih.
Bapak Ibu, kita bisa berkembang atau kita bisa bermanfaat apabila kita saling berbagi gitu. Kita tidak akan merasa kita paling hebat apabila kita berkumpul. Kita akan selalu merasa kurang dan kita akan selalu mudah. Kurang tapi kita merasa mudah. Semoga kegiatan ini akan membawa kita pada manfaat kita dalam belajar. Terima kasih. Terima kasih. Monggo, ini Nani, silahkan. Ya. Semoga PMM ini tidak menjadikan beban, Bapak Ibu. Anggap saja ini seperti a game to play. Jadi seperti kalau kita main itu ya, naik level, begitu selesai level 1, lanjut ke level 2, itu akan ada kepuasan tersendiri. Jadi enjoy aja, sersan, serius tapi santai, Bapak Ibu. Semangat, semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan. Itu Pak Eko. Oh gitu ya, terima kasih, sama-sama. Oke, ya terima kasih Pak Jum, Bu Nani ya, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk mendampingi kami ya, berbagi di PGRI Kabupaten Rembang. Berikutnya teman-teman ini yang belum mengisi daftar hadir, silahkan diisi Bapak Ibu, teman-teman semuanya diisi daftar hadir. Kita gaungkan kegiatan PGRI Kabupaten Rembang ya, dalam mendampingi teman-teman dalam belajar ya di pelatihan mandiri, pelatihan mandiri. Berikutnya dari kami ya, apabila ada kekurangannya atau sesuatu hal yang kurang berkenan pada teman-teman semuanya, kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat Pak Jum ya, yang berkenan mendampingi dan membuka. Insya Allah nanti terus membuka terus ini mendampingi kita ya. Dan Bu Nani ya, terima kasih ini jauh-jauh dari Surakarta. Kalau misalkan datang ke sini tentunya ya, alhamdulillah melalui media Zoom ini kita bisa ya bisa kapan-kapan bisa berbagi. main ke sana, Pak. Nah, iya. Terus pun sangat sembah nuwun Bu Nani dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu yang belum ini ya, yang belum mengisi daftar hadir, silahkan diisi dulu ya daftar hadirnya.